Oke, balik lagi sama gue di sini. Ini video terakhir kita bahas UTBK. Oke, jadi ya semangat. Video terakhir, jadi langsung saja ke soal nomor 21 di penalaran matematika kali ini Hanatul Z. Di sini ada sebuah perusahaan kereta api yang memiliki rute start yang sama, finish yang berbeda. Ya, tuh kelihatan kan, start yang sama, finish yang berbeda. Pada pekan pertama totalnya 600.000, pada pekan kedua totalnya 528.000, tapi ada ini pengurangan sebanyak 20%. Jadi bisa kita tulis seperti apa? Bisa kita tulis seperti ini. Kita ibaratkan A ke B itu adalah X, A ke C itu Y, A ke D itu Z. Jadi untuk pekan pertama kita tulis P1 itu terdiri dari X plus Y plus Z, yaitu 600.000. Ya. Untuk perjalanan kedua, pekan kedua, itu X plus 0,8 Y plus 0,8 Z, 528.000. Kalian harus tahu ya kenapa gue nulis 0,8 ya. Semoga tidak ada yang bertanya gitu. Ini sudah mengerti lah kalian kenapa 0,8 gitu ya. Lanjut. Yang ditanyakan adalah jumlah penumpang A ke B. Jadi bagaimana? Jadi rumusannya adalah karena kita mencari X, otomatis ya kita definisikan YZ di sini. Kita dari P1, oke, biar nggak ke ini, kita berarti Y plus Z itu adalah 600.000 kurangi X gitu ya. Oke. Berarti di sini ada X, di sini 0,8 bisa keluar. Berarti di sini Y plus Z gitu ya. Y plus Z itu ini 528.000. Berarti X Y plus Z-nya gimana? Y-nya berarti Y benar 600.000 kurangi X 528.000 gitu. Berarti X-nya jadi 0,2X gitu. Nah, sedangkan yang 0,8 kali 600.000 gimana cara ngitungnya? 10%, gue pakai tips ini biar cepat ngitung. 60.000 itu adalah 600.000 itu adalah 60.000. Berarti kalau 20% itu 120.000. Berarti sisanya untuk yang 80% dari 60.000 itu berarti 600.000 kurangi 120.000. Berapa? Benar banget, 480.000. Nah, 480.000 kita langsung saja 528.000 ini kurangi 480.000. Berapa? Gitu. Berapa? Dikurangi 8, benar 48.000. Benar banget. Nah, ini 0,2. Jangan salah 0,2 nya gitu ya. Kan jadinya pembagian 0,2 itu adalah 2/10 atau 1/5. Benar, 1/5 berarti 48 kali 5. 48 kali 5 berapa? Wah, aku juga ngitung ini ya. 4 kali 24 berarti 240.000. Jadi kalian harus familiar menghitung juga. Nalar, namanya juga penalaran, soal HOTS thinking gitu ya. Lanjut nomor 22. Nah, misalkan ini salah soal, ini mohon maaf banget, 7 gerbong dan 150 gitu ya.
Oke, jadi 7 kali 150 berapa? Berapa 7 kali 150? Bener, 1050. Gitu ya. Rata-rata jumlah penumpang pada perjalanan di pekan pertama berarti tinggal 240.000 bagi 1050 berapa? 228, sekian, 9 berapa gitu. Lanjut, udah gampang banget ya. Nomor 23. Nomor 23, G naik pada selang. G naik berarti kita nyari apa? G turunan. Kita masukkan ini dulu. Kita GX berarti F1 min X. 2/3 1 min X pangkat 3 min setengah 1 min X pangkat 2 min 3 1 min X plus 1/6. Oke, jadi kita nyari apa nih setelahnya? G turunan. Oke, jadi kita langsung nyari turunan. Di sini 2/3 kali 3 1 min X pangkat 2, namanya juga diturunkan. Jangan lupakan ini nih, yang di dalam nih diturunkan juga, jadi min 1 kan. Oke, jangan lupakan itu. Ini 2, 1 min X, ini pun dikali min 1. Ingat, ini turunannya min 1 loh ya. Oke, jangan dilupakan yang itu. Begitu. Lanjut, ini min 3 kali min 1, begitu. Lanjut kita hitung. Kita coret-coret begitu ya. Di sini 2, oke, negatif 1 min X kuadrat. Di sini apa? Ini min, jadi plus. Benar, 1 min X gitu ya. Di sini jadi apa? Benar banget, plus 3. Setelah itu kita jabarkan satu-satu. Jadi sabar dan agak sedikit dipercepat. Gitu ya. Nah, di sini berarti tambah 4 min X. Lanjut berarti kita langsung saja ya, min 2x kuadrat gitu. Di sini min 2 4x, 4x kurangi 1 plus 3x, ya enggak? 3x ini min 2 tambah 4, iya, plus 2, begitu. Ya, begitu. Terus fungsi naik itu, kita langsung ke fungsi naik. Fungsi naik itu harus G turunan atau fungsi turunannya lebih dari 0, fungsi naik. Berarti ini kita sama dengan 0 terlebih dahulu. Kita faktorisasi. Jadi ini berapa? Min 2x, terus min 1, terus x min 2. Udah siap banget ini. Jadi kita buat garis bilangan di sini. Di sini setengah gitu ya. Di sini 2 min setengah, mohon maaf, ini kan X sama dengan min setengah gitu ya. Di sini X berapa? X sama dengan 2. Karena negatif, ini karena negatif. Nah, jadinya yang mana yang memenuhi? Ya bener, yang E gitu. Lanjut, nomor 24 ini sedikit sulit, tapi sekali lagi membutuhkan penalaran. Jika penalarannya udah terlatih, wah gampang gitu. Jadi kita ketahui nih dulu, kita tulis di sini yang kita ketahui di sini ya. Sn itu 20, S2N itu 32. Nah, yang ditanyakan adalah S3N. Bagaimana caranya? Rumus Sn dari deret geometri. Rumus Sn dari deret geometri. Apakah kalian ingat? A R pangkat N min 1. Udah inget ya. Berarti gimana? Ini kan sama dengan 20 nih ya. Sama dengan 20. Sama dengan 20 berarti gimana? Kita bisa tulis seperti ini. Ada tujuannya gue menulis seperti ini ya. Ya, ada tujuannya gue menulis seperti ini. Setelah sampai di situ kita pakai S2N. Karena yang diketahui kan 32 gitu. Nah, di sini S2N itu sama dengan A R pangkat 2N. Iya enggak? Nah, ini R min 1. Udah, kayak gitu sama dengan 32.
Nah, R2N ini kan bisa kita pecah untuk menjadi faktorisasi, ya sama dengan persamaan kuadrat lah. Kita pecah seperti apa? Di sini ada R2N min 1 dikali, bukan 2N, sorry, Rn, ini Rn plus 1. Nah, udah bisa nih ketebak di sini. Kita lanjutkan di sini. Mohon maaf, emang ruangnya sedikit ya. Di sini, nah kalian lihat yang ini. Nah, ini sama kan? Seret sama, berarti 20 kali Rn plus 1 sama dengan 32. Nah, di sini bisa ketahuan nih. Rn plus 1 di sini 32 per 20 ini. Jadi setelah itu kita bisa nemu Rn. Rn-nya berapa? 12 per 20. Kenapa? 32 kurangi 20, 12 per 20. Kita sederhanakan menjadi 3 per 5. Rn udah ketahuan. Kita tinggal masuk ke S3N. S3N berapa? R3N min 1 R min 1. Berarti kita bisa pecah seperti apa? AR min 1 di sini. Di sini ada R N pangkat 3 min 1. Iya enggak? Ini udah ketahuan nih Rn. Ini udah ketahuan berapa? 20 Rn min 1. Ya kan? Rn min 1 di sini udah ketahuan juga. Ini 3 per 5 pangkat 3 min 1. Nih jadi PR nih. Berapa jawabannya? Berapa jawabannya? Ini ketemu ini jawabannya sampai sini. Dapat PR nih. Ke nomor 25. Nomor terakhir. Di sini ada 2 botol. Ada botol pertama nih. Soal yang tidak lengkap. 4:9. Ini mohon maaf ya. Mohon maaf banget. Jadi yang kedua ada 3:7. Jika kedua botol tersebut dicampurkan, maka rasio. Cara nyari rasionya gimana? Ini sulit banget ini nalarnya. Pelan-pelan. Sama gue di sini semoga tercerahkan dan semoga di UTBK bisa jadi gampang gitu ya. Jadi kita lihat botol pertama. Botol pertama itu kita misalkan X. Botol kedua itu kita misalkan Y. Dikatakan memiliki volume yang sama. Ya kan, berarti 4X plus 9X sama dengan 3Y plus 7Y. Kenapa harus botolnya yang di misalkan XY, bukan kopi susunya? Kenapa? Karena kita mencari rasio dalam satu botol yang sudah dicampur keduanya. Berarti yang berbeda di sini bukan kopi dan susu, tapi botolnya ini. Kita lihat ya kenapa bisa begitu. Kita lihat kenapa bisa begitu. Yang pertama, ini jadi 4 tambah 9 berapa? Benar 9X, ini 10Y. Berarti X di sini 10. 13. 10 per 13Y. Simpen dulu. Gua zoom. Kita cari apa? Rasio kopi dan susu sekali lagi. Kopi dan susu. Gimana caranya? Berarti rasio si susu, kopi dulu ya, kopi dan susu. Kopi dan susu gitu. Kopi dan susu. Berarti kopi bisa terdiri dari 4X plus 3Y. Jadi dari botol pertama dan botol kedua. Berarti yang susu terdiri dari 9X plus 7Y. Masuk nggak di sini? Kenapa gue misalkan botol 1 dan botol 2? Gitu ya. Lanjut, kita X-nya substitusikan yang ini. Berarti 4 kali 10 13Y plus 3Y. Ya, lanjut 9 10 per 13Y plus 7Y. Masuk nggak sampai sini? Masuk ya? Udah expert banget ini mau UTBK. Berarti yang ini 40 per 13Y
Yang ini berarti 13 kali 3. Kita samakan penyebut dulu dong. Berarti berapa? 39Y. Yang ini berapa? 90 per 13Y. 13 kali 7 berapa? Benar banget. Gue ngitung juga. 91 ya. 91 per 13Y gitu. Berarti kan 21 gitu. 21. 7 kali 1 gitu. Dari 91. Ya benar. Kita lanjut. 40 tambah 39. 13 bisa kita coret. Y-nya bisa kita coret. 40 tambah 39. 79. Ini 181. Ada nggak? Ini sekali lagi ini apa? Kopi. Dan ini susu. Gampang kan? Gampang. Jadi jangan terkecoh gitu. Mentang-mentang yang ditanya rasio kopi dan susu, tiba-tiba ini X, ini Y gitu. Padahal yang dicampurkan kan 2 botol. Yang dibedakan 2 botolnya gitu ya. Coba deh kalian dalami lagi nomor 25 ini. Jangan lupa jawab nomor 24 juga. Semangat.